Bogor tanggal 8 Juli tahun 2023 Masjid Baitul Ma'mur Gria Parung Panjang Bogor mengadakan acara pemilihan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid periode 2023 sampai dengan 2026. Karena masa jabatan DKM yang sekarang udah habis masa tugasnya, dari 2020 sampai dengan 2023 pada tanggal 12 Juli tahun 2023, setelah mengadakan pemilihan Ketua DKM yang baru, hasil pemilihan dari ketiga calon Sutoto, Heri dan Mukri yang suara terbanyak didapat Haji Sutoto, secara syah dan transparan untuk selanjutnya semua jamaah yang hadir menyetujui, dan Haji Sutoto akan melanjutkan program pembangunan yang akan datang. Jadi isi aja gitu ya. Dan Pak Guru, alhamdulillah sudah hadir, ada sesepuh kita Pak Mukri, Ustadz Mukri, ada juga Ustadz Rudi ya. Ya juga Pak Haji Sutoto yang insya Allah akan menjadi balon ketua DKM. Juga BCAD juga ya. Kemudian Pak Ustadz Heri ini yang akan jadi balonnya, kemudian Pak Ustadz Mukri ini kita ada 3 ya, insya Allah kita sudah melobi gitu insya Allah. Dan para bapak sekalian yang hadir pada kesempatan ini yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, tapi kita ada tamu luar biasa ya, jamaah kita juga ya, ada Pak Rohim, ada Pak Muslih. Nah ini juga keren. Jadi yang namanya jamaah Baitul Ma'mur itu udah lintas wilayah ya, dan berhak memilih Pak, berhak memilih nanti ya. Insya Allah ya, karena memang jamaah real ya kan. Nah, baik, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang hujan ini. Biasanya hujan itu rahmat ya, rahmat Allah. Tadinya mau banjir nggak jadi, karena mau pemilihan. Kalau banjir yang dari gang 1 nggak akan pada datang. Ya sibuk semuanya kan, ngepel. Saya udah berdoa ini dari awal gitu kan. Wah, mudah-mudahan alhamdulillah gitu ya. Ternyata ya inilah rahmat Allah gitu kan. Berarti jemaah Baitul Ma'mur itu diberkahi. Insya Allah, amin. Dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya dimudahkan ya. Segala urusannya, rezekinya dilapangkan gitu ya. Dan kebanggaan bagi kami dari Panpel ini, bahwa selama di jamaah Baitul Ma'mur ini luar biasa gitu. Kita ini jamaah yang kalau saya lihat dari semuanya ini adalah yang paling rukun gitu, paling rukun, aman damai gitu. Kita tuh mau kunut, mau kagak kunut nggak masalah gitu ya. Satu kita ini ya. Ada di Peru yang gara-gara itu bikin tempat sholat beda Pak. Tempat sholatnya di depan masjidnya. Ini kenyataan Pak. Jadi hanya gara-gara kunut dan tidak kunut. Tapi ini luar biasa. Baitul Ma'mur itu tidak terjadi seperti itu gitu kan. Ini rukun guyub, akidahnya sama. Kita akidahnya sama, Quran dan Sunnah. Itu masalah khilafiyah mah pilihan masing-masing ya. Itu semuanya ada dasar dan dalilnya gitu ya. Dan pemilihan ini juga luar biasa. Kita juga makanya ini kebahagiaan kita berkumpul jamaah yang punya rasa guyub, rasa kasih sayang gitu kan, rasa bersatu, dan mudah-mudahan ya, dan kita jadikan prosesi pemilihan ketua DKM ini satu hal yang ini horor banget sih Pak. Ini terus terang, ini kita tuh udah nyari panitia ini siapa yang mau jadi ketua DKM, calonnya aja itu dari 6 aja udah susah gitu kan, susah gitu kan. 100 undangan kita sebar, yang hadir 30, cuman 30%-nya coba gitu kan, ya kita undang gitu ya. Jadi kalau dari ini, nah makanya kita nggak usah pakai quorum-quoruman gitu ya, karena tapi kalau dibilang dari jamaahnya Baitul Ma'mur itu kan rata-rata 3 soft. 3 soft itu kurang lebih 30-40 ya, 40-an orang gitu. Ini yang ada 30 udah 80% kurang lebih ya. Kalau dilihat dari jamaah sebenarnya quorum gitu ya. Tapi kalau kita undang kan semua masyarakat gitu ya. Dari 100 jamaah kita udah siapin kebuli Pak. Ini sebagai perpisahan dari Pak Haji Nunung udah nggak mau naik lagi. Lengser ke Prabon katanya. Pokoknya itu Turi Handayani ing Madyo Mangun Karso, Ingarso Sung Tulondo ya. Nah, ini luar biasa ya. Saya mengapresiasi gitu ya. Makanya jadikan pemilihan ini satu hal, sehingga besok nih yang di Pajajang ya misalnya kan, atau Pak RT Warto gitu kan. Ya Pak RT ya. Kita siapkan misalnya untuk jadi ini gitu kan. Udah nggak takut, nggak khawatir gitu kan. Jadi nggak khawatir, nggak takut, karena memang biasa aja gitu ya. Pemilihan ini adalah ibadah.
memimpin masjid ini adalah ibadah. Gimana supaya berjalan dengan lancar? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita semua beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka niatkan pemilihan ini pun adalah untuk lillah. Tidak ada kita, makanya di sini juga susah. Saya bilang tuh nggak ada yang pengen pamer-pamer jadi ketua. Oh apa bayar-bayar gitu. Itu Cikuda tuh 300 amplopnya Pak. 300 itu motor dibagiin. Sekarang Pak Toto nyiapin nggak motor? Enggak, gitu ya. Pak Heri mobil ya. Mobil satu itu di Cikuda itu luar biasa gitu ya. Maksudnya ada door prize-nya. Kalau sih door prize-nya ada nasi kebuli ya. Nasi kebuli. Ini bagian daripada keakraban kita ya insya Allah. Jadi nanti gitu ya, pokoknya saya minta ya jadikanlah ini gitu. Bahwa ini hal siapapun yang nanti dipilih kita dukung gitu ya. Yang membuat laporan juga tidak dibikin horor juga gitu. Wah takutnya diserang di sana sini, dijatuhkan dan sebagainya. Enggak. Menjadi ketua DKM itu adalah amanah gitu kan. Amanah. Jadi kita dukung. Kalau kata Ali radhiyallahu anhu, pilihlah orang yang lemah di antara kalian sebagai pemimpin. Kemudian berikan dukungan, maka jamaah itu akan menjadi jamaah yang kuat. Ya. Jadi kekuatan jamaah itu yang pertama apa? Yaitu asiqoh billah, percaya yakin kepada Allah. Makanya ini semua niatkan semuanya adalah lillah, untuk beribadah. Gitu. Nggak ada buat pamer, buat saya jadi ketua biar jadi gengsinya naik, pamornya naik, nanti duitnya banyak, nggak ada gitu kan, nggak ada gitu. Semuanya kita yakin gitu ya. Apalagi yang memang kita rutin, memang ingin mendekatkan diri kepada Allah, nggak akan kepikiran lah yang begitu-begitu ya, insya Allah gitu ya. Jadi semuanya itu memang lillah, ingin berjalan dan alhamdulillah ya saya apresiasi kepada kepemimpinan yang lalu ini luar biasa ya, berjalan umurnya jauh udah 75 tahun ya. Bayangkan nih, saya aja nggak tahu nyampe nggak nih umur 75 tahun. Bisa nggak memimpin selama 3 tahun misalnya gitu ya. Dan dengan program-programnya, masjidnya jadi cantik, kegiatannya selalu berjalan gitu ya. Laporannya juga insya Allah lancar gitu. Dan ya kalau ada macet sana sini itu mau wajar lah, biasa gitu ya. Namanya nggak digaji. Ya kan gak digaji gitu kan. Kita juga ini panitia gak digaji gitu kan. Sama ya. Tapi kita digajinya dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala diniatkan lillah. Nah, kemudian berikan dukungan katanya kan. Berikan dukungan nanti kalau ada yang terpilih itu siapapun berikan dukungan. Dukungan itu apa? Kepercayaan. Berikan itu apa? Support gitu ya. Kalau diminta membantu disupport gitu ya. Dukungan itu apa? Taat juga karena kan wa ulil atiullah wa rasul wa ulil amri minkum gitu. Jadi taatlah kepada Allah, Rasul dan pemimpin yang dipilih oleh kita. Lah kita akan memilih pemimpin kita. Jangan kita udah pilih tapi nanti ini gitu kan. Ini bukan misalnya kalau secara misalnya kalau voting gitu kan, yang ternyata bukan pilihan kita yang jadi, seumpamanya kita, saya nggak dukung, nggak gitu. Jadi kalau secara syar'i, pemilihan itu secara syar'i itu musyawarah mufakat atau mungkin aklamasi gitu ya. Aklamasi. Nah, nanti kalau ternyata deadlock baru voting ya. Voting itu cara kedua. Itu juga masih demokrasi dan masih syar'i juga gitu kan secara syar'inya gitu. Tapi syar'i yang paling afdal itu adalah dengan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dulu kita pernah lakukan ya. Alhamdulillah ini di Baitul Ma'mur itu selalu menjadi trendsetter ya, trendsetter. Jadi pada waktu yang lain tuh harus ini ribut atau rame, tegang gitu. Tapi di kita insya Allah gitu. Makanya kita dukung aja gitu ya. Pemilihan ini mudah, kemudian juga nggak usah terlalu rigid juga dengan aturan-aturan segala macam gitu ya. Kita berusaha lah. Karena yang kita kelola ini uangnya juga seetik. Iya kan, gak banyak gitu ya. Kalau uangnya 1 miliar, 2 miliar, yang rapih tuh SOP-nya, ayo ini misalnya gitu kan. Nah kemudian masjidnya udah 5 tingkat, gitu kan. Kayak misalnya di mana tuh Jogokarian, punya hotel di sampingnya kan. Nah itu laporannya memang harus ini kita. Mungkin ya kita maklumilah dengan segala keterbatasan. Kalau ada kurang atau apa segala macamnya, insya Allah tetap kita support gitu ya. Dan kita sikoh bahwa yang dilakukan itu adalah semuanya itu diniatkan untuk lillah gitu ya. Nah mudah-mudahan ini barangkali sebagai bekalan, nanti mungkin teknisnya para calon mohon di depan, nanti mungkin punten sekalian aja deh. Pak Ustadz Haji Sutoto, Pak Ustadz Heri mungkin di depan, di sampingnya Ustadz Mukri, biar berdampingan gitu ya. Punten ya sekalian ini ya.
Nanti prosesnya mudah-mudahan nggak terlalu lama, kita mufakati aja di antara yang bertiga ini kira-kira siapa. Mufakat itu gimana? Iya nanti belum. Ini baru sambutan. Ini baru saya menyampaikan gambarannya dan nanti mungkin kita akan tawarkan kalau ada yang masih mau ya. Nah tapi ini belum mulai ya. Ini saya baru masih sambutan. Cuman maksud saya ini, ayo kita sama-sama ketua DKM itu sesuatu yang bukan hal yang horor, tapi ini memang amanah gitu ya. Kita dukung, insya Allah ya. Siapapun yang terpilih, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Setelah kita menjalankan pergantian beberapa kali ketua DKM dengan baik dan lancar ya. Dan kita tetap jadikan DKM Baitul Makmur ini yang terbaik segera Parung Panjang. Amin. Insya Allah ya. Punten ini yang ahli kelas. Tapi tamu kehormatan. Boleh ini kan? Sudah ikhlas. Oh, udah ikhlas. Ya. Baik itu aja barangkali yang mohon maaf, mohon izin ya kepada semuanya, berani-beraninya saya memberikan ini. Tapi terakhir saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada kepemimpinan DKM yang dipimpin oleh Pak Haji Nunung ini beserta jajarannya yang dengan kerja-kerja yang luar biasa. Mohon maaf juga saya mungkin tidak optimal dalam memberikan dukungannya gitu kan. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal ibadahnya selama memimpin dan menjadikan amal jariah gitu ya, yang terus mengalir walaupun sudah wafat. Begitu juga kepada pemimpin-pemimpin DKM yang sebelumnya gitu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan amal jariah gitu ya. Sepanjang masjid itu berdiri maka nilai amalnya masih dicatat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Iman Setiadi yang selaku panitia pelaksana telah memberikan sambutannya dan telah memperkenalkan calon-calon ketua DKM berikutnya. Di antaranya mungkin masih ada yang mencalonkan diri juga nanti dari panitia pelaksana yang akan menjabarkan. Selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban ketua DKM Masjid Baitul Makmur periode 2020 sampai dengan 2023 bulan Juli Pak ya. 12 Juli 2023 kepada Bapak Haji kepada Bapak Haji Nunung Sukarman, waktu dan tempat kami persilahkan. Tanggalnya aja inget ya. Kita pada lupa. Terima kasih Pak Sekretaris dan MC sekaligus pembawa acara rapat musyawarah pada hari ini. Hanya barangkali saya ingin bertanya kepada Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan MC. Saya diberikan waktu kira-kira berapa menit. Ini panjang banget laporan. Ya kurang lebih saya minta mungkin 1 jam kali. Terima kasih. Alhamdulillah bahwa yang hadir pada hari ini jumlahnya kurang lebih 30, sedangkan konsumsi disediakan 100 box. Jadi makan di sini 1, dibawa pulang 2. Insya Allah. Ini bukan DKM yang menyiapkan, memang menyiapkan DKM, tetapi atas permintaan dari panitia pemilihan untuk supaya lancar dan suksesnya acara ini. Kalau kita perut kenyang, mungkin pikiran juga jadi tenang. Kan ya, maksudnya gini, nanti dulu, jangan dipotong dulu Pak Ketua. Pak Wakil. Pak Wakil dulu belum memilih. Kenapa? Enggak, bisa aja selorohkan gitu. Jadi saya usul kita jeda nanti setelah laporan ini, makan dulu
Setelah itu kita untuk ini. Itu SMP namanya. SMP namanya. Setuju. Nah, karena saya belum makan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat, terutama saya utamakan kepada jamaah Baitul Makmur. Yang terhormat Dewan Pembina, Bapak Iman Setiadi selaku Ketua, dan anggota Bapak Haji Teddy Soeharto, juga Bapak Sanata. Yang terhormat Dewan Penasehat, Bapak Sarjum Selamat, juga Bapak Soeharto. Bapak Ahmad sedang berhalangan, tidak hadir, izin beliau. Dan begitu juga Bapak Effendi dan Bapak Rudi Hartono. Yang terhormat Dewan Pengawas, Bapak Rohmansyah dan Wakil Ketua DKM periode 2020-2023 Bapak Haji Sutoto. Yang terhormat Bapak Fatur Rahman, kebetulan izin beliau selaku sekretaris, beliau sakit. Dan mudah-mudahan mari kita sama-sama berikan doa sejenak untuk saudara-saudara kita yang sakit. Untuk itu kami mohon keikhlasan dari Bapak untuk membacakan suratul Fatihah ala hadiniyah walikuli niatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan yang terhormat di belakang saya Saudara Sekretaris Bapak Sumarman, Wakil Sekretaris, dan juga yang terhormat Bapak Edi Casnadi selaku bendahara, dan seluruh ketua bidang, pengurus jajaran DKM beserta anggotanya yang tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak menyebutkan satu persatu. Dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berfastabiqul khairat dalam rangka ukhuwah Islamiyah Kemasjidan DKM Baitul Makmur. Dalam laporan pertanggungan jawab pada hari ini, tapi ini karena atas permintaan dari baik dari salah seorang dewan pembina maupun panitia
pemilihan kami memenuhi walaupun belum kami sampaikan secara tertulis. Insya Allah akan kami buatkan nanti dalam suatu laporan secara detail. Berikut dokumentasinya itu dalam satu bundel, nanti akan kami serahkan baik ke Dewan Pembina, Dewan Pengawas maupun Dewan Penasehat dan kepada Ketua DKM terpilih. Di sini kami ingin membacakan poin-poinnya saja, karena kalau kami baca semuanya mungkin nanti membosankan. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pembina selaku mandataris dari jamaah yang telah menunjuk kami sebagai Ketua DKM pada waktu itu per tanggal 12 Juli 2020. Dengan kepercayaan dan pemilihannya pun demokratis. Pada waktu itu peserta pemilihnya ada 5 orang dan mundur 3 orang. Mundur 2 orang. Mundur 2 orang. Oh, 3 mundur 1. Jadi ada 3 peserta. Ya alhamdulillah pada waktu itu secara demokratis kebetulan saya terpilih mendapatkan amanah selaku Ketua DKM. Pada saat ini juga, pada bersamaan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus jajaran panitia pengurus DKM periode 2020-2023. Tanpa dukungan dan peran serta dari para insan pengurus DKM Baitul Makmur, dan juga tidak kalah pentingnya adalah keikutsertaan dari jamaah bagaimana memajukan keberadaan DKM Baitul Makmur. Tentunya kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira, syukron, khair jaza kepada semua yang terlibat selama saya menjabat selaku pengurus, ketua, dan sekaligus sebagai ketua DKM. Seperti tadi sudah disitir oleh Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Panitia Pemilihan, seorang ketua tidak akan mungkin bisa berjalan, tidak mungkin seorang ketua bisa membuat suatu kebijakan tanpa dukungan dari semua pihak. Itu yang perlu kita tekankan. Jadi bahwa keputusan-keputusan pelaksanaan kegiatan itu berhasil itu karena faktor kebersamaan. Tanpa didukung dengan kebersamaan, mustahil bahwa suatu organisasi akan berjalan dengan baik. Pada waktu itu perlu saya garis bawahi bahwa saya memang ditawarkan untuk jadi balon ketua DKM, semata-mata terpanggil karena ingin bagaimana mengembangkan masjid ini dalam suatu organisasi modern. Artinya organisasi ini bisa berjalan sesuai dengan koridor prinsip-prinsip organisasi. Ya tentunya di dalam kurun perjalanannya alhamdulillah kami menentukan suatu kebijakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan setiap kegiatan ke-DKM-an itu menganut kebijakan konsep kolegial. Artinya ansih bukan keputusan dari seorang ketua DKM,
Jadi seorang ketua DKM adalah menampung aspirasi yang berkembang, melihat kearifan lokal, serta meminta masukan dari pengurus inti. Oleh karena itu, suka atau tidak suka tentang kebijakan yang kami lakukan, itu adalah konsepnya adalah kolektif kolegial. Itu yang perlu dipahami. Kami memahami tidak semua jamaah maupun insan pengurus mengerti tentang bagaimana tatanan organisasi. Mudah-mudahan ke depan ini bisa dilanjutkan tentang tatanan organisasi, pengelolaannya seperti apa. Sebagaimana Bapak ketahui bahwa perjalanan kegiatan selama 3 tahun, kita ada beberapa, kalau saya sebutkan satu persatu di sini, bahwa pendahuluan tadi yang sudah kami sampaikan, aspek legalitas kemasjidan, kondisi internal DKM sebagai acuan nanti ke depan, program ibadah dan dakwah, program PHBI peringatan Hari Besar Islam, program sarana dan prasarana, program ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, dan laporan keuangan, dan program yang belum tertuntaskan. Yang ke-10 yaitu kendala yang dihadapi, dan ke-11 penutup. Laporan ini kami sudah sampaikan secara WA baik kepada Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan ketua-ketua bidang yang masih aktif. Tentunya di sini kami ingin sampaikan bahwa dinamika yang terjadi di dalam tata kelola organisasi itu hal yang wajar dan umum. Jadi seorang ketua DKM harus tebal muka, tebal kuping, dan tebal hati. Karena kita tahu bahwa perjalanan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan itu banyak tantangan yang berat. Ini mungkin pembekalan juga untuk ketua-ketua DKM yang akan datang. Kita harus memaklumi setiap info, setiap komplain, setiap masukan itu semua datangnya dari jamaah, insan pengurus yang berlatar belakang berbeda, dengan kultur juga yang berbeda, dengan disiplin ilmu yang berbeda. Oleh karena itu, kami ingin menekankan bahwasanya ketua-ketua DKM nanti dengan pengurus yang baru, kita harus berlapang dada di dalam pengelolaan organisasi ke-DKM. Insya Allah semua akan berjalan. Tentunya kami ingin menyampaikan organisasi ke-DKM-an selama 3 tahun ini memang banyak tantangan. Ada ketua bidang yang mundur, ada dewan pengawas yang mundur, dan sebagainya. Tentunya kami juga berembuk dengan kepanitiaan sehingga kepengurusan kami tidak rubah sesuai dengan struktur yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pembina, tidak menambal sulam. Hanya kami pengurus inti sepakat bahwa apapun yang terjadi kita tetap berjalan, dan bismillah, alhamdulillah kebijakan ini kami lakukan. Setiap kegiatan yang berhajat besar kami selalu melakukan kepanitiaan secara panitia ad hoc, artinya panitia yang terbatas dengan waktu. Yang tadi semulanya bahwa kami berharap bahwa orang-orang yang berkontribusi di dalam kepengurusan
meluangkan waktu dengan keikhlasan berpaslafikul khairat dalam rangka syiar dan dakwah ke DKM-an. Itu tentunya mudah-mudahan di yang akan datang kita masuk ke dalam jajaran adalah semata-mata lillah, kerelaan hati. Selanjutnya kami ingin menyampaikan di bidang dakwah dan bidang peribadahan. Untuk peribadahan kami melepaskan kebijakan atau membuat kebijakan siapapun yang jadi imam itu dipersilahkan. Ini dalam rangka kaderisasi, jangan sampai di suatu masjid ada kevakuman sholat fardu karena nggak ada seorang imam. Itu yang kami terapkan, kami biarkan. Jadi selama kami selaku ketua DKM selalu berupaya menghindar untuk jadi imam dengan harapan ada jamaah yang memang mau menjadi imam dengan ikhlas lillahi ta'ala. Lalu tidak ada istilah imam tetap, imam besar di masjid ini. Kami persilahkan kebijakan itu dalam rangka kaderisasi untuk para imam-imam selanjutnya. Mudah-mudahan begitu juga di waktu sholat Jumat kami persiapkan badal dan tentunya pengurus harus siap menjadi badal khotib. Karena kita tahu jangan sampai Jumatan itu gagal karena tidak ada khotib. Ini yang sangat kita khawatirkan. Selanjutnya untuk mengenai masalah dakwah, kami berkolaborasi dengan Al-Hidayah, tapi kami memang merasa masih miskin dalam mengajak kebaikan kepada jamaah sehingga yang hadir bisa dihitung dengan jari. Padahal ilmu-ilmu yang didapat dari pengajian Al-Hidayah itu cukup bermakna dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari di dalam peribadahan. Lalu juga kami mengadakan pengajian bulanan dengan FST jadwal 1 tahun 3 bulan kita ketempatan. Jadi praktis selama 3 tahun adalah saya menyelenggarakan, saya selaku ketua DKM menyelenggarakan pengajian bulanan FST itu alhamdulillah 3 kali karena pada waktu itu ada masjid yang tidak bersedia sehingga kami membantu FST jangan sampai ada kevakuman pengajian. Dan bulan Juli ini tanggal 30 kita ketempatan selaku panitia pengajian bulanan FST. Dan insya Allah ini akan dilanjutkan oleh pengurus DKM yang baru. Selanjutnya bidang pengajian juga kami kembangkan bahwa Majelis Tawasul yang semula jatuh bangun jamaahnya dari rumah ke rumah banyak implikasi keberatan dan sebagainya, akhirnya kami memutuskan untuk diadakan di Masjid Baitul Ma'mur. Alhamdulillah setiap kegiatan paling tidak minimal jamaahnya tidak kurang dari 20 orang. Alhamdulillah. Lalu pengajian untuk Al-Quran. Jadi namanya Majelis Al-Quran yang dimotori oleh Pak Ustadz Ibrahim dan beliau juga selaku jamaah tanpa dibayar, tanpa honor. Beliau memang punya keahlian, spesifikasi adalah sebagai pengajar Al-Quran untuk para manula di Istiqlal. Jadi sehingga
kami membuka ruang kesempatan kepada seluruh jamaah, baik yang belum tahu huruf hijaiyah sampai dia bisa membaca Quran dalam kurun waktu. Mohon maaf, Pak Deki, berapa bulan langsung bisa baca Quran? Sebulan. Alhamdulillah. Jadi Pak Deki sebagai bukti bahwa beliau tidak bisa dari mulai huruf hijaiyah sampai bisa membaca Al-Quran sampai lancar itu dalam kurun waktu 1 bulan. Oleh karena itu kami dari mulut ke mulut, karena penyelenggaraan ini pada umumnya banyak orang tua yang segan karena tidak tidak ingin artinya pakai kalau datang nanti saya dicemoohkan atau sekalian. Ternyata tidak, Pak. Di dalam pelaksanaannya kami selaku ketua DKM memutuskan memberikan instruksi kepada guru maupun peserta belajar tidak mengoreksi bila mana ada jamaah yang salah. Jadi cukup yang peserta adalah menyimak dan mendengarkan. Yang membetulkan, yang memperbaiki adalah guru. Demikian, alhamdulillah. Jadi sudah beberapa orang yang tadinya belum bisa baca, akhirnya bisa membaca Al-Quran. Ini adalah suatu wujud kita bagaimana berfastabiqul khairat, mengajak kebaikan untuk saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Selanjutnya, perkembangan terakhir bahwa muatan-muatan pelaksanaan Majelis Tawasul, alhamdulillah kita kembangkan. Ada kajian tafsir Al-Quran yang dibawakan baru pertama kali, artinya gurunya adalah Bapak Ustadz Haji Sutopo. Alhamdulillah beliau mau untuk meluangkan waktu di dalam pengajian Majelis Tawasul. Untuk itu kami juga mungkin yang ke depan barangkali banyak lagi ikhwan-ikhwan yang mau mengisi tausiah pada saat selesai acara Majelis Tawasul. Sedangkan untuk pengajian anak-anak, sejak saya menjabat ini jatuh bangun karena mungkin masalah prinsip gitu ya, masalah prinsip pengajaran, teknik pengajaran. Ada yang latar belakangnya pesantren salaf, ada yang pesantren modern kan gitu, ada yang pakai teknik ikro dan abatasa dan sebagainya, sehingga terjadi kepakuman di dalam teknik pengajaran. Oleh karena itu kami merasa bahwa ada suatu kegagalan di dalam penerapan bagaimana manfaat TPA selaku wadah pengajian untuk anak-anak. Karena anak-anak ini sangat penting, kita perlu didik untuk bisa berakhlakul karimah dan bisa sholat, bisa baca Quran. Tetapi kami dari DKM tidak melarang dan tidak mengajak secara ada suatu unsur keterpaksaan kan gitu. Jadi baik di RT 2 maupun di RT 3 itu ada pengajian anak-anak yang dimotori dan diinisiasi oleh masing-masing gurunya dan di rumah yang bersangkutan. Jadi kami merasa juga ini terbantu kegiatan program DKM di pengajian anak-anak. Selanjutnya untuk bidang pembangunan. Bidang pembangunan ya alhamdulillah seperti Bapak ketahui seumur jagung kepengurusan DKM Baitul Makmur beritikat dan berupaya untuk merenovasi toilet karena pada waktu itu terbentur dengan WC yang mampet.
dan itu ya mohon maaf kami sampaikan sampai kotoran itu berceceran keluar, sehingga kami secara crash program itu akhirnya kami membuat malah menambah ruang, membawa ruang buat wudhu yang ada 12 titik yang Bapak bisa lihat, dengan 2 tempat untuk buang air kecil yang supaya orang akan nyaman kalau buang air kecil, bisa nggak berbenturan dengan kamar toilet yang dipakai oleh orang lain. Ya alhamdulillah bahwa dengan crash program ini tentunya memang pembiayaan cukup besar, dan kami tidak bisa merangkum atau merangkul atau menghimbau kepada jamaah Baitul Makmur bagaimana pembiayaan penanggulangan untuk pembangunan toilet, dan sekaligus berkembang akhirnya merenovasi total adalah gedung TPA, juga akhirnya beralih ke tempat taman, ke prasasti, dan juga akses 3 akses yang dari RT 3 bisa masuk dengan nyaman. Karena sebelum kami menjadi ketua DKM itu ada kejadian yang tergelincir karena tidak ada estafet tangga. Jadi alhamdulillah kami lakukan itu, dan semua uang-uangnya itu jazakumullah khairan katsira atas sumbangan dukungan dari kawan-kawan di luar DKM. Jadi akhirnya alhamdulillah bisa terwujud. Jadi sekarang pun juga terakhir kita juga tata, dan sampai hari ini juga kita masih memikirkan bagaimana pengecatan ulang ruang TPA. Karena ini akan menyangkut juga mensupport. Jadi saya mensupport ketua DKM terpilih manakala nanti ada pengajian bulan EPST tanggal 30, kok bangunan cat dan toilet masih kumuh usang, sehingga kami dengan sukarela, dengan relawan Pak Mukri kemarin malah ikut ngecat, lalu Pak Guru dan Pak Tikno, lalu dengan Dwi. Jadi alhamdulillah Bapak bisa lihat sekarang Pak Pardi terakhir tadi yang memang kemarin saya pesan itu sudah cat warna putih, sudah bersih alhamdulillah, dan itu mungkin sekali lagi. Nah untuk itu juga di bidang saya ingin melangkah ke bidang sarana dan prasarana. Saya dapat informasi sebetulnya merasa terenyuh bahwa DKM Baitul Makmur ini tidak punya peralatan sound system yang lengkap. Ada satu ampli itu adalah ternyata miliknya jamaah. Dari mulai musola Baitul Makmur. Dari mulai musola, berdirinya musola Baitul Makmur. Itu milik Pak Tursin. Dan itu kami kembalikan, kami berupaya untuk mengadakan pembelian. Alhamdulillah ada usulan dan masukan dari kawan-kawan jamaah maupun pengurus untuk bagaimana menanggulangi sound system yang ada. Sound system ada 2, itu amplifier ada 2, satu milik Pak Tursin, satu jariah dari Bapak Suwarto Jalan Raya Bolivar RT 3. Kebetulan sama namanya dengan ketua RT 3. Ternyata 2 ampli itu tidak mendukung, dan banyak speaker yang memang yang tidak berfungsi. Tidak berfungsi sehingga kami berupaya berikhtiar dan mendapatkan uang dari terkumpul dari jamaah pada waktu itu kalau tidak salah
Pak Mukri yang beredar, yang ini, yang keliling dapat 7 juta dan pembeliannya 11 juta lebih. Jadi masih kurang memadai dari apa yang kita harapkan bisa terpenuhi. Qadarullah di dalam perjalanan yang speaker yang kita beli, ampli yang kita beli, yang diusulkan oleh beberapa jamaah, ya kita terima. Ternyata baru 1 tahun jebol. Baru 1 tahun jebol, akhirnya kita perbaiki. Ternyata akar permasalahannya sering mati hidup, itu adalah outputnya yang kurang memadai. Sehingga kami mendengar masukan, baik dari jajaran Dewan Pengurus, maupun terutama yang sering berinteraksi adalah Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas. Bagaimana ini Ketua DKM untuk mendapatkan pengganti? Karena jamaah tidak mengerti apa yang sebetulnya terjadi, kan gitu. Kok speaker mati hidup, kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Ternyata outputnya tidak memadai. Ya alhamdulillah kami berupaya dan berikhtiar, dan kami beli baru dengan merek pabrikan, mereknya Asle, yaitu mixer dan ampli, dan juga dapat sumbangan 1 unit ampli rakitan dari Pak Tursir. Jadi yang sekarang berjalan adalah produk yang kita beli berdasarkan pabrikan. Ya alhamdulillah ini bisa berjalan sampai sekarang, dan toaknya pun, corongnya itu semuanya 4 terpasang. Kita beli baru 2, kita rekondisi corong yang lama 2, jadi 4 di atas terpasang. Lalu yang 4 bagaimana? Yang 4 kita cadangkan bila mana nanti diperlukan. Itu ada di tempat sound system. Dan untuk ampli, ya kami undang Pak Yosa untuk memperbaiki, dan perbaikannya itu kurang lebih Rp350.000, dan itu bisa dipergunakan. Kalau sewaktu-waktu terjadi kendala bahwa sound akan trouble, jadi hanya sifatnya sementara, tentatif. Demikian pula karena kami ada kegiatan PHBI segala macam, kami menyiapkan sound system, artinya speaker aktif, itu outdoor, ya outdoor, dan beli juga dengan Yosa, kan gitu. Sebetulnya DKM tidak perlu untuk menyewa kegiatan, manakala ada kegiatan ke DKM-an yang acara-acara besar, cukup dengan dua speaker yang ada itu bisa dilakukan, dan itu jumper dengan dikombinasikan dengan corong yang di atas. Apalagi sekarang kondisi amplinya sudah baik dan sudah bagus. Lalu yang ketiga, sarana yang kami kembangkan juga adalah internet. Pada awal kami mengajukan permohonan WiFi yang semula ingin kami berkolaborasi dengan seksi dakwah dalam rangka pengembangan bagaimana internet ini, WiFi ini dikembangkan untuk pembelajaran dakwah. Jadi sehingga siapapun bisa mengakses, boleh jadi YouTuber atau boleh jadi apa segala macam. Cuman hanya mungkin masih dalam kesibukan Pak Heri, sehingga ini belum terwujud. Lalu selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan PHBI, ini cukup sangat padat. Kegiatan PHBI ini adalah 1 Muharram yang tadinya hanya inisiatif dari personal, tapi dikukuhkan menjadi kebiasaan kegiatan DKM. Jadi sangat wah acaranya, walaupun biayanya tidak besar, tapi cukup wah. Lalu
kegiatan milad dan istilahnya Pak Haji Toto, milad mulut, ya Pak, mulut milad gitu. Ah, mulut milad kan gitu. Jadi memang pada waktu itu kami Pak Iman dengan Pak Toto kita sepakat bahwa kita pengesahan untuk masjid ini dari musola menjadi masjid itu berpatokan di tahun Hijriah. Pas di hari kalau tidak 1 Muharram adalah 12 Rabiul Awal. Jadi oleh karena itu kegiatan ini jadi satu. Kegiatan milad dan maulud itu jadi satu. Jadi pas bertepatan peringatan hari lahirnya Rasulullah SAW. Ini berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan tentunya setiap kegiatan acara besar kami melibatkan pengurus majelis taklim beserta ibu-ibu majelis taklim. Jadi setiap kegiatan besar ini kami didukung sangat serius oleh ibu-ibu sepanjang uang konsumsinya, uang penyelenggaranya siap sedia. Oleh karena itu kami juga menerima masukan yang DKM ini jangan berpikiran selalu meminta. Memang kami berkiprah kepada Jogokarya sehingga Bapak boleh rasakan selama kepengurusan DKM ini kami tidak mengeluarkan list edaran minta bantuan dukungan baik untuk milad, untuk 1 Muharram dan untuk kegiatan PHBI lainnya. Kecuali itu ada usulan dan permintaan dari Ketua Majelis Taklim dan Ibu Majelis Taklim. Akhirnya kami sengaja tidak mengeluarkan surat. Biar mereka yang datang, karena kami tidak mau dipusingkan dengan nanti komplain manakala penyelenggaraan selalu meminta. Padahal itu pembiayaan pengajian bulanan itu kurang lebih FSD itu kurang lebih 7 jutaan minimal itu 7 jutaan. Tetapi semua alhamdulillah bisa tertanggulangi dari kas DKM. Demikian barangkali yang mengenai masalah kegiatan dan selanjutnya kami ingin berbicara mengenai masalah keuangan. Ini masalah yang sensitif di semua DKM, di semua kepengurusan karena transparansi. Jadi kami ini sangat transparan di dalam pengelolaan keuangan sehingga setiap Jumat kami sampaikan pengumumannya. Lalu perlu Bapak ketahui bahwa bagaimana sulitnya kami pada waktu itu pengurus DKM Baitul Makmur periode 2020-2023 berangkat dari keuangan 0 rupiah. Selama berapa bulan kami kesulitan untuk menanggulangi tutup lubang kali lubang, bagaimana penanggulangan harian. Dan perlu Bapak ketahui bahwa kita ada 2 meteran pam, ada 2 meteran listrik. Dan kami selaku pengurus memberikan kebebasan kepada jamaah Baitul Makmur selama masih ada di dalam Masjid Baitul Makmur orang yang sedang zikir itu tidak boleh pengurus atau jamaah mematikan listrik, mematikan AC. Biar mereka nyaman, biar mereka tenang untuk berzikir dalam keadaan suasana hawa yang sejuk. Ini yang kami terapkan. Ya alhamdulillah, apapun sebetulnya pada waktu itu mungkin saya ingin memflashback kembali apa yang disampaikan oleh Pak Solihin, Pak Haji, apa mungkin mampu DKM membiayai pengeluaran rekening listrik untuk AC, kan begitu. Ya alhamdulillah, qadarullah, setiap kita apa yang kita keluarkan habiskan, insya Allah besok akan muncul kembali. Itu prinsip saya di dalam pengelolaan keuangan. Nah oleh karenanya
kami ingin memberikan suatu pembelajaran kepada pengurus-pengurus DKM yang akan datang. Jadi kami di sini, pengurus DKM sudah menyiapkan keuangan untuk biaya operasional sejumlah 3 juta. 3.023.000 rupiah lebih. Lalu untuk biaya pengeluaran santunan anak yatim itu kurang lebih 5.500.000. Jadi biasanya santunan ini kami kembali kepada santunan ke anak yatim. Prioritas paling pertama adalah dia minimal 1 tahun 4 kali. Pertama, acara milad 10 Muharram, lalu kenaikan kelas, lalu Idul Fitri minimal 4. Selanjutnya, ketika ada pengajian kami berikan santunan. Santunan itu memang ada kriteria yang selama ini sebetulnya kami sampaikan ke panitia. Setiap panitia, uang habiskan saja untuk yatim piatu, untuk duafa dan sosial. Nah ini kadang-kadang terbentur dengan kriteria duafa. Ya akhirnya lebih banyak titik fokuskan adalah di anak yatim. Itu minimal per anak kurang lebih antara 500 ribuan per 1 kali memberi. Ini yang kami lakukan, mudah-mudahan tetap berjalan ke depan. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi PR nanti untuk ketua pengurus DKM terpilih. Mudah-mudahan dengan organisasi yang kami coba, walaupun belum tentu sempurna, itu akan menjadi grand design menjadi patokan ke depan. Syukur-syukur kami berharap bahwa ketua DKM baru terpilih nanti mempunyai ide dan gagasan-gagasan yang lebih mumpuni ketimbang saya pribadi. Jadi akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, setiap manusia tidak ada yang sempurna. Tentunya di dalam perjalanan ke DKM-an, kepengurusan, tentunya ada salah dan hilaf. Oleh karena itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya sekiranya kurang berkenan di dalam kepengurusan ini. Nah, terus selanjutnya ada satu yang kurang barangkali kami akan buatkan laporan secara lengkap itu dalam 10 bundel. Nanti 10 bundel dalam jilid itu termasuk di dalamnya anggaran dasar, termasuk di dalamnya adalah program-program kerja yang sudah dilakukan dan program-program kerja yang belum terrealisasi. Mudah-mudahan dan berikut dokumentasi kegiatan. Nah ini kami mohon izin nanti kepada ketua DKM terpilih. Tentunya ini masih memerlukan pembiayaan. Oleh karena itu apa yang kami laporkan tadi keuangan kurang lebih biaya operasional 3 juta, kurang lebih 3 juta lebih. Lalu untuk santunan 5,5 juta itu kami nanti berembuk dengan ketua DKM terpilih bagaimana menanggulangi untuk pembiayaan laporan penjilitan laporan yang ada. Nah, sebelum kami tutup bahwa aspek legalitas. Nah, aspek legalitas ini adalah bahwa DKM Segeria mendapatkan hak pengelolaan tanah milik Pemda dengan status pinjam pakai selama 5 tahun dan bisa diperpanjang ketika akan berakhir 2 bulan sebelumnya, yaitu pada tanggal 6 Mei tahun 2026. Jadi nanti pengurus DKM yang akan datang punya kewajiban untuk mengurus, memperpanjang kembali aspek legalitas. Tentunya harapan kita mendorong terus kepada BPKAD bahwa bagaimana
status tanah ini akan menjadi hibah. Jadi nanti semua berkas yang asli akan kami serah terimakan kepada pembina, sedangkan kopian itu ada di ketua terpilih. Karena ini menyangkut aspek legalitas. Menyangkut aspek legalitas yang perlu kita, tanpa rekomendasi surat terdahulu, tentunya kita akan kesulitan kalau kita akan mengurus yang lain. Lebihnya mohon maaf menyita waktu. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia pelaksana alhamdulillah nikmat dan mengenyangkan. Alhamdulillah berkah. Kita lanjut Bapak-bapak ya, untuk selanjutnya yaitu penyerahan secara simbolis dokumen serta inventaris dari DKM Masjid Baitul Makmur yang akan diserahkan oleh Ketua DKM periode 2020-2023 yang diserahkan kepada Dewan Pembina, kepada Bapak Haji Nunung Sukarman supaya mempersiapkan diri, dan Mbak Dr. Andes Iman Setiadi. Nanti saya kasih. Silakan pada Pak Ustadz Iman untuk memberikan arahan mungkin bagaimana yang akan lanjutan tahapan yang mau dilaksanakan kepada Bapak Dr. Andes Iman Setiadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Bapak sekalian, jamaah Baitul Makmur yang dimuliakan Allah. Saya mewakili Dewan Pembina, pengawas dan penasehat sudah menerima laporan itu sebelumnya, kemudian nanti mungkin secara resminya bisa menyusul belakangan secara terinci. Dan kami menyepakati bahwa karena di dalam perjalanan pun kami tidak menemukan ada temuan-temuan apapun gitu ya. Jadi kami sepakat menerima laporan pertanggungjawaban dari Ketua DKM periode 2020 sampai 2023 ini. Dan kecuali ada yang disampaikan dari jamaah. Sepakat Pak? Sepakat ya, insya Allah, alhamdulillah, biar cepat ya. Jadi insya Allah baik, dilanjutkan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Iman Setiadi selaku Ketua Panitia Pelaksana dan selaku Ketua Dewan Penasihat DKM Baitul Makmur yang telah menyatakan tadi menerima dari laporan pertanggungjawaban dari Ketua DKM yang diketuai Bapak Haji Nunung Sukarman. Selanjutnya adalah monggo dipersilahkan untuk serah terima secara simbolis. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan wabil khusus kepada Ketua Pembina mewakili anggota Pembina selaku mandataris Jamaah Baitul Makmur, bahwasanya tadi sore kami sudah menyampaikan laporan via WA karena diminta oleh panitia. Kami selesaikan dengan secara maraton dan sudah dibaca oleh masing-masing yang dikirim, terutama kepada 3 orang Dewan Pembina, 1 orang Dewan Pengawas, 5 orang Dewan Penasehat, dan juga pengurus inti, begitu juga masing-masing ketua bidang. Dan untuk lengkapnya, berkas-berkas yang kami akan serah terimakan nanti pada sertijab secara seremonial, tidak resmi, secara seremonial, karena sekarang sudah diawali, itu berupa 1 koper terdiri dari 30 bundel keuangan berikut semua kwitansinya, sehingga Dewan Pengawas yang akan datang
berhak untuk meninjau kembali bila mana nanti terjadi kekeliruan dalam pencatatan keuangan. Insya Allah kami semua beranjak dari ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan tidak ada satu rupiah pun terpakai oleh bendahara. Itu yang saya yakini itu. Oleh karena itu pada hari ini alhamdulillah setelah dibaca dan malah diteliti, dihayati oleh salah seorang anggota Dewan Pembina, apakah laporan ini cukup layak diterima atau diterima dengan catatan atau ditolak. Nah, kita dengar tadi bahwa kita belajar berorganisasi, mari sama-sama. Yang tidak paham, mari kita belajar. Yang sudah paham, mari kita perdalam. Demikian barangkali hari ini, malam ini kami serah terimakan secara simbolik berupa satu map laporan bertanggungjawab kepada Ketua DKM. Pak Rudi. Apa tuh? Taruh di depan. Dan binatang sini. Baik, kami mewakili Dewan Pembina, Pengawas dan Penasehat dan jamaah semuanya menerima laporan pertanggungjawaban dari Ketua DKM periode 2020 sampai 2023 secara simbolik. Dengan mengucapkan bismillah, kami serah terimakan laporan pertanggungjawab DKM Baitul Makmur periode 2020 dan sampai dengan 2023 per 12 Juli dan diawali pada hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Dewan Pembina, Bapak Haji Teddy, Bapak Ustadz Sanata, Pak Dewan Penasehat, Bapak Haji Sajum Slamet, Dewan Pengawas Pak Romansa. Mohon maaf, saya sampaikan bahwa Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat bubar dengan sendiri, kecuali Dewan Pembina sesuai dengan anggaran dasar. Ya, baik. Para panitia pelaksana, jadi sudah menjadi panitia pelaksana ya. Ya, yang saya hormati, mohon izin untuk memimpin pelaksanaan pemilihan Ketua DKM baru dan juga kepada para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan ini, mohon izin dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita niatkan kita akan memilih Ketua DKM yang baru ini, diniatkan lillahi ta'ala. Kemudian dan kita niatkan insya Allah siapapun yang terpilih kita akan berikan dukungannya gitu ya, dukungannya sebagaimana yang tadi saya sampaikan agar jamaah ini menjadi jamaah yang kuat gitu ya. Jadi siapapun yang dipilih kalau didukung oleh siapapun gitu ya, dukungannya itu dengan support, dengan ketaatan dan juga doa gitu ya, maka insya Allah jamaah Baitul Makmur akan menjadi jamaah yang kuat, maju, aman, damai, sejahtera. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan sampaikan bahwa setelah tadi saya sudah sampaikan nih bahwa kita ini panitia sudah berjibaku mencari-cari calon yang mau jadi balon Ketua DKM ini susah payah gitu, susah payah gitu ya. Dari 6 yang sempat kita lontarkan kemudian ternyata hanya 3 yang bersedia yang sudah kami lobby secara langsung, yaitu alhamdulillah Ustadz Haji Sutoto. Kemudian Pak Ustadz Heri dan Pak Ustadz Mukri bersedia untuk dicalonkan sebagai Ketua DKM. Jadi yang DKM lama pun boleh dicalonkan lagi, gitu ya, boleh gitu. Makanya kemarin ini kami munculkan, jadi ada 3 balon sekarang ini. Tapi sekarang kami akan buka kalau ada yang mau mengajukan diri atau diusulkan oleh minimal oleh 5 orang, misalnya gitu, siap, mangga. Saya kasih kesempatan, gitu ya. Saya kasih kesempatan. Kira-kira kalau ada mau jadi calon lagi, insya Allah kita akan dampingkan pada kesempatan ini. Mangga Pak, kira-kira ada lagi yang mau dicalonkan? Pak Nana?
Pak Rudi mau maju lagi? Cukup Pak. Cukup. Pak RT. Iya, oh ya penasehat ya. Baik. Ada Pak? Pak Doni? Pak Doni. Saya lulus Pak Doni. Yang dukung baru satu. Ada yang dukung. Saya juga dukung, nggak apa-apa. Saya juga dukung. Oke. Pak Doni udah 4 nih yang dukung nih. Pulang dah. Pulang dah tuh. Tapi ini juga berpulang kepada yang bersangkutan ya. Didukung oleh 5 atau 10 orang, tapi kalau yang bersangkutan juga tidak bersedia ya kita juga. Saya dukung Pak Iman karena Pak Iman belum pernah jadi ketua DKM. Lupa. Ya dah, baik. Jadi Bapak sekalian, alhamdulillah, jadi kita punya 3 balon. Nah, teknisnya jadi begini. Makanya yang tadi saya bilang ini kita nih jamaahnya nggak terlalu besar, asetnya juga nggak besar gitu kan. Simpel-simpel aja lah gitu kan. Happy aja juga gitu kan. Tadi kita udah nasi kebuli kan. Mudah-mudahan jadi segar kembali. Jadi teknisnya begini, kami akan mempersilahkan ketiga balon ini untuk masuk ke dalam ruangan untuk ngobrol dulu nih para balon ini. Nah setelah itu nanti kembali kita kasih waktu 5 menit ya, 5 menit mangga ngobrol dulu. Nah nanti setelah itu akan memberikan sepatah 2 patah kata masing-masingnya gitu ya. Jadi mungkin itu, dan setelah itu nanti kita akan pilih secara aklamasi. Aklamasi itu bagaimana gitu kan? Kita tunjuk aja langsung. Dari yang 3 calon kita ini, yang kita sepakati kira-kira Ustadz Sutoto, Ustadz Heri, atau Ustadz Mukri gitu ya. Mangga gitu ya. Caranya gimana? Angkat tangan aja. Siapa yang milih? Nggak apa-apa. Nggak usah malu. Insya Allah yang tidak milih Ustadz Heri nggak akan dibenci sama Ustadz Heri. Orang pada takut jadi kita ada kayak Pak Raya saya bujuk-bujuk aja. Jangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh itu ya jadi. Nah ini jadi insya Allah ya. Begitu ya Pak ya. Itu suatu doa, Pak. Doa. Ya doa. Baik, tidak berpanjang kata, udah jam 10. Mohon kepada para balon untuk memasuki masjid, ngobrol dan 5 menit. Dan kita pun merenungkan kira-kira siapa yang akan kita. Ngobrol apa ya? Apa aja. Bismillah, saling mendoakan, saling mendukung. Masuk terang. Maka Pak. Boleh punya visi dan misi. Atau mau langsung aja? Langsung aja udah. Langsung aja ya. Baik. Oke ya itu kayaknya udah nggak perlu gitu. Insya Allah ya. Oke. Ya udah. Oke, Ustadz Haji Sutoto. Ini dulu, Ustadz Mukri dulu deh yang kita hormati karena paling ini yang udah pernah jadi ketua DKM dan sesepuh kita. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du wa ba'du tayyibah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini lebih kepada balon ya, tapi balon di sini saya cuma melengkapi ya kan. Insya Allah kalau siapapun yang terpilih jangan saya yang dipilih ya, jangan saya akan membantu ketua DKM yang baru untuk lebih solid lagi dalam membangun masjid makmur itu. Insya Allah saya lebih setuju Ustadz Haji Sutoto jadi KM yang baru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apapun boleh yang disampaikan ya. Bapak Ustadz Heri dulu yang paling muda. Nah, itu hasil rembukannya tuh dari utarakan tuh. Sama Pak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, semoga pertemuan kita senantiasa diberkahi Allah SWT ya, dan menghasilkan hasil yang juga
dalam rangka kita taqarrub ilallah dengan adanya kepemimpinan di DKM Baitul Ma'mur ini. Tentunya saya juga sebagai kalau tadi Pak Mukri sebagai pelengkap ya, kalau saya dengan penggembira saja mungkin ya di sini penggembira saja. Dan insya Allah kalau melihat dari track recordnya ya jelas ya, Ustaz Haji Toto sudah wakil ya, waktu itu sudah istilahnya sudah posisi dalam wakil ketua, sehingga mungkin tidak ada lagi kata yang terlalu bertele-tele. Artinya ketika ketua sudah menyudahi jabatannya, maka ya, secara otomatis pun juga mungkin wakilnya juga akan menggantikan naik. Mungkin seperti itu kan dari saya. Demikian saja mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga selanjutnya Ustaz Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lempar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia sekaligus Ketua Dewan Pembina, yang kami hormati Bapak Ketua DKM 2020-2023 yang sudah sangat baik ya, memberikan laporan dan keteladanannya kepada kita semuanya dalam berorganisasi maupun dalam beribadah. Juga segenap jamaah sekalian, saya tidak lebih dari Pak Mukri sebagai pelengkap, Pak Heri sebagai penggembira, maka saya pun sebagai peserta. Ya, saya juga barusan tahu tadi ya. Saya juga barusan tahu. Jadi statusnya kita sama, dan ini benar-benar coba kita tadi masuk ke ruangan, maka banyak kecurigaan. Ngomong apa orang bertiga ini? Ini kan ini betul-betul alami, sehingga memang kita tidak ada apapun, nggak ada pembicaraan apapun. Karena itu ya terkait dengan program ini, bahwa kami menjadi balon, tentu inilah panggilan. Ya panggilan harus ada yang apa ya? Kalau bicara satu tim ya harus ada yang jelas. Siapa yang harus? Kalau semuanya nggak ada, maka ya walaupun memang saya memahami bahwa untuk menginginkan satu posisi tentu enggak pengen, saya nggak pengen. Tapi kalau kemudian ada ini kan bahasa kan cuma jadi calon, emang suruh jadi kan enggak, kan cuma jadi calon, belum tentu jadi. Saya mau karena sebagai calon aja. Karena itu ya seperti yang ya sudah barangkali disampaikan Pak Bor ya Pak Heri, saya juga sama. Saya menghormati Pak Mukri sebagai yang sudah senior, sudah pengalaman, sudah penuh dengan kebijaksanaan. Ya kalau mau milih mas, saya memilih beliau. Cara milih Pak Mukri ya dengan pengalamannya yang sudah pernah yang lalu gitu. Dan juga kita rekod harian yang sudah berjalan selama ini. Karena itu terkait dengan musyawarah ini, kalau tadi Pak Mukri menyalakan seperti itu, saya juga mau berkampanye. Kampanyenya adalah jangan pilih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa ya. Memang itulah kelebihannya Baitul Ma'mur gitu ya. Pemimpin yang kita pilih bukan karena dia ambisi gitu kan, dan itulah yang harus kita pilih gitu kan. Makanya baik, kita nggak berpanjang kata, semua boleh milih. Panitia boleh, nggak apa-apa karena kita jamaah. Bahkan calonnya juga boleh milih, ya boleh milih. Memilih dirinya juga boleh. Jadi mohon ini ya, karena kebetulan setelah turunnya ketua DKM berarti kekuasaan ada di panitia sekarang ini ya, sampai ada ketua DKM yang baru. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengucap bismillah. Kita mulai dulu dari siapa setuju Ustadz Haji Sutoto menjadi ketua DKM. Angkat tangannya.
Masya Allah. Masya Allah. Ya, dihitung dulu Pak Marman. Semua, udah. Semuanya. Nah ini 2 calon Pak Ustaz. 27 lah. Ini semua ya? Semuanya, Pak Marwan. Udah semua. Kamu gugat lagi. Iya, semua. Udah. Jadi ini secara aklamasi luar biasa. Allahu Akbar ya. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita mempunyai ketua DKM yang baru. Insya Allah amanah. Dan satu lagi Pak. Tahadus Minima, saya dapat bantuan RKB untuk SD ya, senilai 300 juta ya. Pada waktu kemarin MOU itu Pak, ternyata ada masjid 50 masjid dapat bantuan 25 sampai 50 juta dan itu diadvokasi oleh anggota dewan. Jadi hanya mereka yang tahu, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu gitu. Saya tahunya kan RKB, kalau saya kan RKB gitu ya. Ternyata ada masjid Pak, memang betul. Masjid itu 25 sampai 50 juta. Insya Allah adanya Ustadz Haji Sutoto kita akan lebih maju lagi. Baik. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Alhamdulillah. Baik, saya serahkan kepada MC ya. Ini selesai prosesi selanjutnya Mangga. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan pemilihan ketua DKM baru telah terlaksana dengan secara aklamasi, musyawarah mufakat secara aklamasi, bahkan ini alhamdulillah subhanallah dengan waktu yang singkat telah terpilih ketua DKM baru periode Juli 2020 sampai 2023 sampai Juli 2026. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah terpilih atas nama ketua DKM Baitul Makmur yang baru yaitu Bapak Haji Sutoto ST. Untuk itu acara selanjutnya yaitu sambutan oleh ketua DKM terpilih kepada Bapak Haji Sutoto ST, kami persilahkan. Belum. Ini sebelum ke situ, saya ingat aja beberapa hal. Kalau kita jadi amanahkan begini kan kita juga ada tim di rumah gitu ya. Saya ingat dulu ada yang menjadi ketua RT nggak mau, kenapa? Di rumah nggak setuju. Gitu kan ya, ketua kepilih nggak jadi. Nah jangan-jangan saya juga nggak didukung di rumah. Dukung lah. Karena itu saya pulang dulu. Aku balik lagi. Itu nggak ada di SOP-nya. Kan udah malam, Uminya udah tidur. Kan saya teriakin, Bu, bapaknya kepilih. Enggak, aku ya Umi. Ya Umi benar. Saya ingat beberapa event begitu. Bukannya di sini banyak, di banyak tempat begitu. Oh tuh katanya alhamdulillah Pak Haji terpilih. Iya baik ya. Di sini aja lah Bapak ya. Depan dong. Depan Pak. Sudah depan. Udah ada juro jadi Bapak guli-guli. ini gaji. Ya udah WA Umi katanya nggak apa-apa. Lanjut. Tuh kan 2 kan berarti. Udah semua. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas supportnya untuk yang terakhir tadi ya. Walaupun bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du.
Yang kami hormati segenap tim pembina Masjid Baitul Ma'mur, serta kepada segenap jamaah yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini penuh dengan keakraban dan harmonis, kita berukhuwah, bersilaturahim dalam rangka tentu untuk melaksanakan perintah Allah bermusyawarah. Dan pada kesempatan ini telah sampai pada satu proses yang dimana sama-sama kita sudah tahu terkait dengan perjalanan masjid kita, dan dimanapun ya perjalanan satu organisasi harus terus berjalan. Di antara yang penting dalam organisasi adalah memang kepemimpinan. Tentu juga seluruhnya di RT, di desa, di camat, bupati, provinsi dan negeri ini ya memang penting itu. Karena kepemimpinan itu adalah merupakan satu ajaran Islam yang sangat penting untuk diberikan satu ruang untuk menentukan keputusan, bahwa ada musyawarah, ada perbedaan, ada berbagai macam permasalahan dan permasalahan, maka butuh keputusan, dan keputusan itu adanya di kepemimpinan. Ya bisa apapun keputusan itu adalah merupakan kewajiban yang harus kita lakukan, sehingga kepemimpinan adalah ibadah. Menjadi ketua RT adalah ibadah, menjadi ketua DKM ya ibadah, dan menjadi presiden adalah ibadah. Kenapa? Seorang pemimpin itu akan bertugas untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan hak-hak seluruhnya. Karena itu kami memahami itu dan secara prinsip bahwa kepemimpinan adalah ibadah dan prosesnya adalah ibadah, sehingga bapak-bapak hari ini melakukan musyawarah dalam rangka kepemimpinan juga adalah ibadah. Ya, ini barangkali yang di awal saya ingin sampaikan seperti itu. Mengambil teladan dari para generasi awal, mohon tentu tadi disampaikan oleh Pak Iman, mohon dukungan semaksimal dalam kita menjalankan perjalanan agenda-agenda kemaslahatan untuk masjid kita. Yang berikutnya bahwa yang namanya pemimpin itu hanya simbol saja, tapi memang di sana ada keputusan. Kemudian seandainya ada yang nggak puas, memang namanya manusia itu tidak akan bisa memutuskan. Keputusan itu akan ada yang senang, ada juga yang nggak senang. Sekiranya nanti ada terjadi seperti itu, maka tentu dengan segala keterbatasannya ya kita harus lakukan, mungkin tidak harus menyenangkan atau disetujui oleh semuanya, sehingga tetap mohon dukungannya walaupun nggak setuju. Tapi yang penting bukan keputusan pribadi, tapi keputusan musyawarah, sehingga keputusan itu harus diterima oleh semuanya walaupun ada yang tidak mungkin ya tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Karena memang manusia itu keputusannya nggak bisa memuaskan seluruhnya. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Umar bin Khattab, bila ada kebengkokan tolong luruskan. Kalau ada yang lambat tolong dorong. Kalau ada yang memang kurang jelas tolong sampaikan gitu. Demikian, dan nanti langkah berikutnya ya tentu ya dengan berbagai suasana yang ada ya yang sudah tadi sama-sama kita rasakan, ini adalah tanggung jawab keumatan, tanggung jawab beribadah, dan ini memang tanggung jawab kita kepada Allah mengelola masjid. Saya yakin masjid kita sudah berjalan, nggak usah ada ketua DKM, sholat akan tegak, nggak usah ada ketua DKM, sholat Jumat akan bisa berjalan sebenarnya. Tetapi banyak hal, nanti banyak masalah yang butuh keputusan, dan itu pentingnya kita harus ada yang mengambil keputusan itu. Tentu kami nggak sendiri, tentu kami butuh tim. Karena itu tentu selanjutnya nanti kita akan lengkapi tim-tim tersebut, dan di antara yang saya mohon adalah kesiapan dari bapak-bapak jamaah semuanya untuk tanpa menolak. Nggak ada alasan. Saya kira ini menjadi penting ya, karena ya ini sama-sama. Misalnya nanti dalam perjalanannya
kita butuh, karena kita yang sekarang kan sudah, saya akan ambil apa yang sama dari Pak Haji Nunung dengan pos-pos yang sudah ada, struktur yang sudah ada, kemudian programnya sudah ada, kita akan lanjutkan dari yang sudah berjalan ini, yang sudah sangat bagus ini. Kemudian ada pun nanti personalnya, orang-orangnya nanti kita akan isi. Tapi strukturnya kan sudah ada bidang-bidang, nanti ada sekretaris. Mungkin nanti saya mungkin diskusi ya dengan beberapa yang nanti akan terkait dengan nanti teamwork yang lengkap ini. Dan terakhir tentu ini adalah tugas dan kita tentu syukur kita dalam hal ini adalah syukur bersama-sama. Syukur kita memiliki masyarakat yang solid, masyarakat yang penuh dengan keakraban ini yang kita syukuri. Adapun amanah kita sampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga ini akan menjadi pengingat kami, pengingat saya dan bersama nanti ada timnya bahwa sesungguhnya ini adalah amanah, bukan lagi menjadi sebuah kebanggaan, bukan lagi sebuah penghormatan, tapi ini adalah pengabdian. Semoga dengan demikian maka visi kita dalam mengabdi kepada Allah betul-betul akan mendapatkan insyaallah kemudahan-kemudahan dengan kekuatannya. Amin. Karena kita hamba tuh nggak bisa. Kita akan kuat hanya kalau diberi kekuatan oleh Allah. Kalau kita akan baik dan sukses kalau diberikan pertolongan dari Allah SWT. Gitu. Semoga dengan demikian ke langkah berikutnya. Ya, yang pertama ini tentu kami mohon kesiapan dari semuanya untuk nanti mengisi pos-pos yang dibutuhkan. Jadi kalau nanti bahasa biasa kalau sudah ada pemimpinnya kan butuh kabinet. Kabinetnya nanti ya mungkin nanti kita akan minta tentu kita nanti butuh siapa aja, posnya apa saja, nanti mohon kepada Bapak semuanya untuk bersedia mengisi pos tersebut dan nanti kita akan lagi bersama-sama. Jadi saya ingin mengambil ikrar dari Bapak semuanya. Apakah Bapak semuanya siap? Siap. Dengan demikian insya Allah hari-hari ke depan nanti kita akan isi ya pos-pos tersebut dan nanti kita akan bersama-sama untuk melanjutkan yang sudah baik ini dari Pak Haji Nunung dan tim kemarin dengan berbagai macam capaiannya, juga dengan bermacam yang masih belum tercapai nanti kita akan perbaiki lagi insya Allah. Semoga dengan demikian maka harapan kita bahwa misalnya ya kita ngomong Baitul Makmur adalah insya Allah umat yang menjadi bagian dari umat yang solid ya. Dan nanti kita akan mendapatkan kriya, misalkan kriya adalah satu kumpulan kaum muslimin yang solid. Dan nanti kita akan bisa menjadikan warna Parung Panja, desa Kabasiran, insya Allah sebagai desa yang solid, yang berukhuwah. Dari mana kita mulai? Dari kita berada pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim menyusul ya, tapi dengan pelaksanaan pemilihan Ketua DKM Masjid Baitul Makmur periode 2023 sampai 2026 yang baru alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan dengan sama-sama mengucap bismillah kita menyatakan bahwa Ustadz Haji Sutoto sebagai Ketua DKM Masjid Baitul Makmur periode 2023-2026. Alhamdulillah. Takbir. Selamat. Enggak, para pembina Pak Haji tadi kasih selamat. Pengurus yang sebelumnya, Pak Haji Nunung. Pengawas ya. Jadi nanti Ustadz Haji Sutoto akan membentuk formatur yang baru. Jadi mangga dipersilakan memilih. Tapi wayahna setelah ini nanti kita akan memilih kepanitiaan.